Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman. Nomor induk mahasiswa saya 1705520272. Saya berasal dari salah satu universitas swasta di Kota Semarang, Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan memaparkan materi dengan pokok pembahasan audit investigatif dengan teknik audit. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbang Semarang di www.unisbang.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbang Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbang Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Saya akan memaparkan materi dengan pokok pembahasan audit investigatif dengan teknik audit. Istilah audit investigatif menegaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit umum atau audit keuangan, general audit atau independent audit, bertujuan memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, audit ini juga disebut opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud, termasuk korupsi, dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ia memusatkan perhatian kepada 5W plus 2H yang dibahas sebelumnya. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama halnya. Hal perbedaan yang ada hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam
kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan atau tidak melakukan fraud. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit dan audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau types of audit evidence. Dalam makna yang sama, ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris, yakni yang pertama memeriksa fisik, physical examination, yang kedua meminta konfirmasi, confirmation, yang ketiga memeriksa dokumen, documentation, yang keempat review analytical, analytic review atau analytic review, yang kelima meminta informasi lisan atau tertulis dari audien, inquiries of the audit, yang ketujuh menghitung kembali atau reperformance, yang ketujuh mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik audit itu direkam dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil pun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan, atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif. Namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit, termasuk audit investigatif, dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Fraud adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ialah seorang akuntan forensik dari General Accountability Office di Amerika Serikat. Dahulunya bernama General Accounting Office (GAO), serupa dengan BWK. Angka 101 dalam Fraud 101 menandakan bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah pengantar untuk pemula. Davia sebenarnya ingin mengingatkan kita bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat. Peringatan serupa juga diberikan Thomas P. Hawke dalam buku yang berjudul Why and How Audit Must Change. Salah satu teknik yang diunggulkannya adalah analytical procedure atau review analytical, yang dijelaskannya dengan kata sifat adjektif yang serba wah, yaitu quality, efficiency, client service, and staff moral. Teknik ini juga akan dibahas di bawah. Berulang kali Hawke dalam bukunya di atas menekankan pentingnya think analytical first dan bukan langsung terjun ke prosedur audit atau audit investigatif yang detail. Mengenai sifat eksploratif dari teknik audit untuk audit investigatif, Davia dalam bukunya di atas mengibaratkan orang memancing. Sambil mengharapkan ikan akan datang, mungkin saja ikannya akan datang dan memakan umpan. Banyak auditor mencoba menangkap fraud dengan cara demikian. Pemancing yang terampil mulai dengan bertanya pada dirinya, ikan apa yang akan kupancing hari ini? Untuk ikan yang berbeda, ada pancing yang berbeda, ada umpan yang berbeda, ada lokasi yang berbeda juga. Probing atau eksplorasi dalam menemukan fraud tidak berbeda dari memancing tadi. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yang dibahas dalam bagian ketiga buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diauditkan investigatif. Sejak tahap audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat
untuk menyelesaikan persoalan yang kita identifikasi. Sama seperti pemancing di atas atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti diharapkan. Itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara kita mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas investigator, apa iya, adakah cara atau jalan lain, apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar atau too good to be true, dan seterusnya. Dan yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang kita pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud tangible asset. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam pabrik tertentu. Kita mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisalah satu atau beberapa indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui apa memahami sesuatu. Dari beberapa contoh di bawah, kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah yang terjadi. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan pemahaman izin. Pemahaman ini penting kita nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Dari kunjungan ke wilayah terkena gempa, para relawan dan petugas dari dinas sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif yang terlihat atau tampak. Kemudian ada pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya.
investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Kemudian ada juga pengamatan yang memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD Impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Contoh sesungguhnya dari penemuan fraud atas dasar pengamatan dan pemeriksaan fisik. Biaya kontrak pengecatan gedung-gedung Pentagon, Departemen Pertahanan Amerika Serikat luar biasa tingginya dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Seorang investigator memutuskan untuk melakukan observasi atau luas bidang yang harus dicat. Ia memperoleh data mengenai luas bidang yang harus dicat dari pengawas bangunan atau Building Engineering Department. Investigator melakukan kunjungan lapangan. Ia membandingkan gambar yang diberikan pengawas bangunan dengan kenyataannya. Pengamatannya menunjukkan kesenjangan yang besar antara luas bidang dalam kontrak dengan luas bidang yang diamatinya atau kenyataannya. Penelitian lebih lanjut menunjukkan luas bidang dalam kontrak kerja juga meliputi gorong-gorong air di bawah tanah yang tidak pernah dicat karena memang tidak perlu dicat. Investigator berhasil membuktikan bahwa kontraktor dan building engineer melakukan kolusi yang merugikan Pentagon. Teknik pengujian fisik. Yang pertama ada inventarisasi atau OPNAM. Adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkan dengan saldo menurut buku. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil OPNAM biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Kemudian ada inspeksi, adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Kemudian ada pengamatan, adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan seorang prosedur yang biasa dilakukan auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu perlu dilakukan? Atau apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa tidak mengetahui apa yang kita cari? Yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat substantiated dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Secara mendalam, teknik ini dibahas dalam bab sebelumnya, yaitu wawancara dan interogasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat, misalnya dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kalau barang tersebut telah diimpor atau barang hasil impor.
Teknik audit untuk bukti dokumen. Yang pertama ada verifikasi, adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesohihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Kemudian yang kedua ada cek, adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Kemudian yang ketiga ada uji tes. Uji tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang secara esensial atau penting. Kemudian yang keempat ada voting, adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Voting dilakukan terhadap data yang disediakan audit. Tujuan teknik voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketetapan perhitungannya. Yang keempat ada vouching, adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari alhasil menuju awal kegiatan. Yang kelima ada tracer atau telusur, adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju penyajian dalam suatu dokumen. Yang keenam ada scanning, adalah penelaahan secara umum dan dilakukan secara tepat dan teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Dan yang ketujuh ada rekonsiliasi, mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Review analytical. Menurut Deloitte Haskins and Shell, disingkat KHS, cikal bakal dari Deloitte Touch Tohmatsu mencatat menggunakan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an, di akhir 1960-an dan awal 1970-an. DHS mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, di antaranya Statistical Technique for Analytical Review atau disingkat STAR in Auditing. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini, Kenneth W. Strange dan Trevor R. Stewart. Dalam review analytical, yang penting bukannya perangkat lunaknya, tetapi semangatnya. Seperti dikatakan Hobbes di atas, think analytical first, ini ciri auditor dan investigator yang tangguh. Kuasai gambaran besarnya lebih dahulu. Menurut Stewart dan Stewart, analytical review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the accurate result. Perhatikan, mereka mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning, sebagai bentuk penalaran deduktif. Tekanannya adalah pada penalaran, proses berpikirnya, penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Hal ini akan diperagakan dengan contoh-contoh. Bagaimana kesimpulan atau inference itu diperoleh? Menurut Singer dan Stewart melanjutkan, it involves of comparison of the record financial result with result that may reasonably be expected in the circumstance. Review analytical meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. Pada dasarnya, seorang investigator secara intuitif terobsesi dengan sesuatu yang agaknya tidak benar, sesuatu yang melenceng, dan bahwa something must be wrong because it appears so. Oleh karena itu, ia memerlukan patokan atau benchmark untuk membandingkannya dengan apa yang dihadapinya.
Patokan inilah yang dirumuskan Stranger dan Stewart sebagai the result that may reasonably be expected. Misalnya, kita sedang mengaudit investigatif suatu bank yang berkewajiban memungut pajak penghasilan atas bunga yang diperoleh nasabahnya. Apakah bank menyetorkan pajak penghasilan ini sesuai ketentuan, baik dalam jumlah maupun waktu penyetoran? Apakah audit investigatif ini harus dimulai dari cabang-cabang atau kantor-kantor perwakilan? Menurut Review Analytical, tidak. Kita mulai dengan mencocokkan angka-angka agregat. Pertama, kita tentukan jumlah pajak penghasilan yang sudah disetorkan untuk bank secara keseluruhan, kantor pusat dan cabang-cabang, menurut pembukuan bank itu atau data A. Selanjutnya, kita hitung apa yang dikatakan Stranger dan Stewart sebagai result that may reasonably be expected. Ini adalah hasil perkalian antara tarif pajak, misalnya 10%, dengan jumlah bunga yang dibayarkan bank itu pada para nasabahnya atau data B. Perbedaan antara data A dan data B bisa merupakan perbedaan waktu atau timing difference saja, yakni perbedaan antara saat memotong dan saat menyetor pajak penghasilan. Timing difference ini juga mudah dilokalisasi, tetapi mungkin juga ada perbedaan yang bersifat tetap atau permanent difference. Misalnya, dalam hal deposan dalam negeri yang mendapat pembebasan pajak penghasilan dan deposan di cabang-cabang di luar negeri, di mana bank tidak berkewajiban memungut pajak penghasilannya. Perbedaan ini mudah diketahui karena umumnya jumlah deposan dalam negeri yang dibebaskan tidak banyak. Sedangkan untuk deposan di cabang-cabang di luar negeri, kita dapat mengabaikan seluruh data bunga luar negeri atau bagian dari data B semula. Dengan contoh ini, mari kita kaji definisi review analytical di atas. A form of deductive reasoning in which the propriety of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Kita harus mulai dari belakang. Pertama, evidence of the reasonableness of the aggregate result. Ini diperoleh dari data B yang di-adjust untuk deposan dalam negeri yang dikecualikan pemungutan pajak penghasilan dan bunga di cabang-cabang luar negeri. Kedua, a form of deductive reasoning. Di sini kita membuat dedukasi dari data agregat, data global, data menyeluruh, yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Dedukasi ini berkenaan dengan the propriety of the individual details, kelayakan, kewajaran, atau kepantasan atau propriety dari individual detail. Individual detail di sini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per Kedua, a form of deductive reasoning. Di sini kita membuat dedikasi dari data agregat, data global, data menyeluruh, yang dalam hal ini adalah data A dan data B. Deduksi ini berkenaan dengan the propriety of the individual details, kelayakan, kewajaran, atau kepantasan atau propriety dari individual detail. Individual detail di sini adalah pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan oleh bank secara transaksi demi transaksi, cabang demi cabang, atau mungkin per pejabat bank sesuai dengan kewenangannya. Kita think analytical first dan tidak langsung terjun dan menyibukkan diri dengan detail substantif test. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Menurut Bedford dan Jedford, buku Teks Ekonomi Perusahaan tahun 1950-an memberi dua contoh perbandingan dengan menggunakan istilah Jerman.
bad trip Fortune dan Jet Fortune. Dalam bad trip Fortune, kita membandingkan perusahaan bad trip yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama kalau bad trip lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, bad trip Fortune ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetisi atau persaingan. Dalam Yield Fortune, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu atau Z. Dalam Z Fortune, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali kepada Michael Porter, ia menggunakan Z Fortune tanpa menggunakan istilah lain untuk menerangkan keseimbangan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam kesinambungan laba tadi. Dari contoh Brad Fortune dan Z Fortune tadi, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus comparable. Patokan yang betul-betul comparable tentunya sangat langka. Perbandingan atau comparison fraud tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar. Atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu, cari data pembanding lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu berbeda. Kemudian ada membandingkan anggaran dan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate, penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan khusus kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama, ada atau tidak adanya insentif. Insentif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus, mempertahankan atau menggoyahkan jabatan. Seseorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Kemudian ada analisa vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan tahun yang sama. Analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya
dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi. Rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Rasio antara laba kotor dengan penjualan. Rasio antar biaya penjualan dengan penjualan. Rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Semua akun laba rugi dibandingkan dengan akun penjualan dalam struktur laporan laba rugi. Akun-akun ini tersusun secara vertikal. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam presentasi atau persen. Laporan keuangan dalam presentasi ini disebut laporan keuangan berukuran sama, atau kata lainnya common size financial statement. Ada neraca berukuran sama atau common size balance sheet. Laporan laba rugi berukuran sama atau common size income statement, dan laporan arus kas berukuran sama atau common size cash flow statement. Apa gunanya laporan berukuran sama atau apa guna analisis vertikal? Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran yang berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Perusahaan A mempunyai omset nilai peredaran atau penjualan 100 miliar rupiah, sedangkan perusahaan B 10 triliun rupiah. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai presentasi dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal menunjukkan perubahan atau kenaikan atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain Z-Vergleich yang dibahas di atas. Angka-angka untuk akun yang sama dari tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contoh, angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Yang kemudian ada menggunakan data non-keuangan. Contoh-contoh di atas menggunakan data keuangan. Inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan, seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Di pabrik gula ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai random. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau blockboard dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan di industri atau perusahaan pemeringkat pengembangan dan menyebarkan rasio industri ataupun industri rasio. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji.
Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di konsulat-konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyaknya visa yang diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat dalam bahasa Inggris back of the envelope computation untuk menunjukkan keganjilan seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Kemudian masih ada cara regresi atau analisis tren dengan data historical yang memadai. Makin banyak makin baik atau ceteris paribus. Review analytics dapat menguapkan tren berbagai perangkat lunak, mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya STAR, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas. Kemudian ada cara lain menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lain. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan atau kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh penghitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah. Yang pertama, dalam penyelesaian kewajiban pemegang saham, Keputusan Menteri Keuangan nomor 151 KMK.01/2006 tanggal 16 Maret pada tahun 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah penghitungan ini sudah selesai dan apakah ada lembaga negara yang melakukan reperformance. Yang kedua, penghitungan cost recovery adalah kontraktor bagi hasil atau production sharing kontraktor. Cost recovery ini sangat besar jumlahnya kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart PSG atau lembaga pemeriksa independen, atau cost recovery rawan penyalahgunaan. Kemudian yang nomor ketiga, biaya yang dikeluarkan BUMN di mana mempunyai kewajiban memberikan biaya pelayanan umum atau public service obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan.
Penutup. Dalam bab ini dibahas teknik audit investigatif yang memanfaatkan teknik-teknik audit yang sudah dikenal oleh auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan. Perbedaannya hanyalah dalam tujuan dan lingkup. Dalam audit atas laporan keuangan, tujuannya adalah memberikan pendapat atau independent auditor opinion mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hasil audit ini ditunjukkan oleh bukti opini seperti unqualified opinion, qualified opinion atau disclaimer of opinion atau adverse opinion. Untuk kunci keberhasilan audit investigatif dengan teknik audit, yang pertama perlu mengerti persoalan-persoalan yang akan diinvestigasi. Yang kedua, menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigasi. Yang ketiga, kecermatan dalam menerapkan teknik yang telah disepakati untuk dijalankan atau yang telah dipilih. Dan yang keempat, cermat dalam menarik suatu kesimpulan dari penerapan teknik yang telah dipilih. Ada pepatah yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Di masa pandemi seperti ini, jangan membatasi kita untuk mencari ilmu. Ilmu bisa dicari dengan berbagai hal, dengan banyak cara. Di masa seperti ini, kita mungkin tidak dapat keluar rumah untuk mencari ilmu yang di luar sana dengan berinteraksi langsung. Tetapi ilmu juga bisa kita akses dengan cara melalui internet. Kita juga bisa terhubung dengan banyak negara, banyak informasi di luar sana. Jadi janganlah membatasi diri kalian untuk mencari ilmu. Terima kasih atas waktunya yang telah berkenan untuk menonton video presentasi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah pengucapan dalam kata, ejaan, dan struktur kalimat yang kurang benar.